Cowok ini tega meledakkan lengan saudaranya sendiri, tapi sebelum semuanya hancur, Ishak dulunya diperlakukan bagai masa depan keluarga bangsawan mereka. Para pelayan bahkan mengantre membawakan hadiah. Semua pekerja memuja namanya. Bahkan pengasuhnya membuatkan camilan favorit untuk merayakan rekomendasinya ke Akademi Kerajaan. Semua orang menyebutnya jenius, adik lelakinya, Jonas, bahkan memainkan musik dengan senyum cerah, seolah tidak akan ada masalah apapun di dunia ini. Namun segalanya berubah drastis saat Ishak terserang demam aner. Nah, disinilah petaka dimulai, teman-teman. Setelah 3 bulan, kebenaran mengerikan akhirnya terungkap oleh seorang sarjana. Mana milik Ishak sangat tidak normal. Alirannya bergerak terlalu cepat dan ganas, mirip badai yang terperangkap di tubuh anak kecil, dan setiap kali berbenturan dengan mana di sekitarnya, boom, langsung meledak. Banyak orang terluka, dan pelayan tewas. Rumah mereka dicekam ketakutan. Saat mananya meledak lagi merenggut lengan Jonas, Ishak sadar dia harus pergi sejauh mungkin. Di usia baru 15 tahun, dia memohon pada ayahnya agar mengurungnya di tempat terpencil. Sejak itu, kamarnya berubah jadi penjara, hidupnya diisi riset, dan satu persatu orang yang peduli padanya mulai pergi. Asisten setianya, Lucas, bertahan mendampinginya sampai keracunan mana merenggut nyawanya. Keluarganya menua tanpa kehadirannya. Ayahnya pun meninggal dunia. Selama puluhan tahun, Ishak terperangkap dalam kegelapan, memakan roti berjamur, mempelajari sihir, dan berusaha memecahkan kutukan hidupnya. Lalu, di usianya yang ke-71 tahun, Jonas akhirnya datang menjenguknya. Mereka mengobrol lewat pintu selama berjam-jam, seperti dua saudara yang mencoba merajut kembali kenangan masa lalu. Tapi Jonas membocorkan hal mengerikan, perang pecah, dan gerbang dari dunia lain terbuka, lalu menjajah mereka. Ishak yang panik langsung membuka pintu, dan melihat darah mengalir di lantai. Jonas ternyata telah ditusuk, dan dia menghabiskan detik-detik terakhirnya hanya untuk berbicara dengannya. Makam adiknya selesai digali, Ishak lalu berhasil menciptakan bola api kecil dari risetnya, kutukannya sirna. Namun semua sudah terlambat, dan dia mati dalam penyesalan. Tiba-tiba, dia mendengar suara familiar memanggil namanya, dan ternyata itu suara Hans. Ishak hampir tidak percaya, karena Hans sudah lama meninggal. Tapi saat membuka mata, dia kembali ke tubuh mudanya. Hans berdiri dekat jendela, lalu membukanya, karena Ishak tampak pucat dan bersimbah keringat. Ishak terbangun sambil kebingungan, mengira ini mimpi atau mungkin kilasan hidupnya sebelum mati. Hans menunjuk ke jendela, memperlihatkan Jonas kecil yang asyik bermain, dan membuat para pelayan pusing. Ishak tersenyum tipis saat menyadari ini bukan mimpi, melainkan dia benar-benar kembali ke masa lalu. Hidup baru pun dimulai bebas dari belenggu masa lalu. Namun, saat berdiri dekat jendela, ingatan kelam itu kembali terbayang di kepala Ishak. Dulu Ishak pernah mendengar para pelayan mengeluh soal kondisinya yang terus-menerus memicu masalah. Mereka harus membersihkan kekacauan buatannya, sambil terus dibaluti rasa takut kalau mana miliknya meledak lagi. Hans yang mendengar itu berniat melabrak mereka, tapi Ishak langsung menahannya dan berkata ucapan mereka tidak salah. Bahkan, Ishak juga meminta Hans untuk tidak usah menemuinya lagi. Kepala Hans masih diperban. Ishak mengingatkan bahwa luka itu akibat berada dekat dengannya. Tapi Hans justru berlutut, menegaskan bahwa dugaan Ishak sepenuhnya salah. Hans meyakinkan bahwa dia tulus peduli pada Ishak. Menurutnya, Ishak hanya sedang melewati masa sulit, dan setelah badai ini berlalu, semua akan baik-baik saja. Dulu Hans bicara seceria itu, tapi sikap itulah yang merenggut nyawanya dalam ledakan mana berikutnya. Kini, Ishak bingung harus berbuat apa sekarang. Ishak akhirnya mengambil langkah tegas. Dengan dingin dia mengusir Hans. Awalnya Hans mengira itu cuma bercanda, sampai Ishak menegaskan kalau dia benar-benar muak melihat wajahnya. Hans terpaksa melangkah pergi, walau dadanya terasa sangat sesak. Ishak tahu menjauhkan Hans adalah satu-satunya cara agar dia aman. Sambil berjalan keluar, Hans memohon agar Ishak tidak menanggung semua beban sendirian. Hans berkata tidak ada apa untuk sesekali mempercayai mereka. Setelah dia pergi, Ishak sadar ucapan ini tidak pernah ada di mimpinya dulu. Dia pun menampar pipinya sendiri untuk memastikan kebenaran. Rasa perih dari tamparan itu membuktikan dia benar-benar kembali ke masa lalu. Dia sempat heran bagaimana dirinya bisa mati di kehidupan sebelumnya, tapi langsung menepis pikiran itu karena sekarang tidak penting lagi. Usut punya usut,
Dulu ada orang yang menderita kondisi serupa dengannya. Sosok misterius itu bernama Zik Fongerta. Dia berhasil mencapai tingkatan yang belum pernah dicapai manusia lain, yaitu penyihir kelas 10. Sosok itu adalah kakek buyut Isaac, dan dia mengetahuinya dari catatan leluhur warisan ayahnya saat dikurung di bawah tanah. Setelah bertahun-tahun menelitinya, dia menemukan cara mengatasi kondisi aneh ini menggunakan batu rune khusus. Isaac pun mulai mengukir pola hasil penelitiannya ke sebuah batu mana demi menciptakan batu rune yang dia butuhkan. Begitu menggenggam batu itu, dia bersyukur bisa mudah lagi. Dulu tangannya selalu gemetar parah, tapi sekarang dia bisa memegang batu tersebut dengan sangat kokoh. Untuk mencegah efek samping ledakan mana, wadah dalam tubuhnya harus mampu menahan sirkulasi energi yang berputar tanpa henti. Sayangnya, aliran mana Isaac terlalu cepat dan liar hingga wadahnya tidak sanggup menahannya. Orang biasa pasti langsung mati begitu wadah itu pecah. Anehnya, wadah mana milik Isaac selalu pulih sendiri seolah tidak terjadi apa-apa. Itulah alasan wadahnya bisa meledak 10 atau bahkan 20 kali tapi dia tetap hidup. Batu rune yang baru diukirnya ini sengaja merusak jalur mana, memicu benturan konstan untuk membuka jalur baru. Dengan cara inilah guncangan dari mana yang liar bisa diredam, namun tingkat keberhasilannya sangat rendah, dan dia baru berhasil tepat sebelum kematian menjemputnya dulu. Percikan api kecil sebelum kematiannya adalah bukti kesuksesannya. Kini dia penasaran apakah cara ini akan berhasil lagi. Isaac pun mencoba memicu bola api kecil persis seperti waktu itu. Tapi coba kalian lihat ini, dia malah melepaskan kobaran api raksasa yang mengerikan. Isaac sampai syok merasakan dahsyatnya energi baru miliknya, sementara batu rune itu tetap utuh sempurna. Isaac akhirnya menyadari bahwa jalur mananya telah bertambah menjadi 3, setiap jalur memiliki ukuran dan sifat berbeda, memungkinkannya merapal 3 mantra sihir sekaligus secara bersamaan. Isaac hampir tidak percaya ini berhasil, tapi dia segera menahan diri, karena bukan ini tujuan utamanya, fokusnya adalah mencegah ledakan mana, dan untuk itu, 3 jalur saja jelas tidak akan cukup. Dia harus lebih sering menggunakan sihir untuk terus memperbanyak jalurnya. Langkah ini juga akan meringankan beban wadah mananya. Tapi sebelum semua stabil, dia tidak boleh membiarkan siapapun mendekatinya. Bahkan, tidak akan ada pengecualian sama sekali. Beberapa waktu berlalu, Isaac sedang belajar saat Hans masuk sambil tersenyum lebar membawakan makanan favoritnya. Namun, Isaac terpaksa menegaskan kembali bahwa dia sudah melarang Hans menemuinya. Hans tetap membujuknya, mengingatkan bahwa belakangan ini Isaac kurang makan. Jadi setidaknya dia harus mencicipi sedikit. Isaac heran kenapa Hans keras kepala sekali, dan yang bikin makin kesal, pelayannya itu memasang wajah polos yang sangat menggemaskan. Isaac lalu bertanya berapa usia Hans sekarang, dan Hans menjawab 12 tahun. Sadar pelayannya masih sangat muda, Isaac maklum jika anak seumurannya memang masih suka bertingkah manja. Isaac menggigit roti itu dan langsung tahu ini buatan sang pengasuh. Rasanya sangat lezat, membuatnya tersadar betapa dia sangat merindukan cita rasa roti yang begitu familiar ini. Isaac bertanya, kemana pengasuhnya pergi? Karena seharian tidak kelihatan, Hans menjelaskan bahwa anak pengasuh itu, Hinder, sedang sakit paru-paru basah. Mendengar itu, Isaac berhenti mengunyah, merasa bersyukur keluarganya sangat baik, karena mengizinkan pelayan pulang demi merawat anaknya. Isaac terdiam sejenak sebelum bertanya, apakah hanya Hinder yang terkena penyakit itu? Jawaban Hans justru mengejutkan, ternyata semua anak di lingkungan mereka sudah tertular penyakit yang sama. Mendengar ini, Isaac akhirnya ingat apa yang sedang terjadi. Tragedi yang terjadi di masa ini adalah wabah pneumonia massal di desa Ansah Hitam. Sang pengasuh kehilangan putranya dalam tragedi itu dan harus hidup dalam kepedihan mendalam sampai ajal menjemput. Ironisnya, dia juga tewas akibat salah satu ledakan mana milik Isaac sendiri. Mengingat tragedi mengerikan ini, Isaac sadar dia tidak boleh membiarkan wanita itu menderita lagi. Dia langsung teringat sesuatu yang krusial dan buru-buru bertanya pada Hans tentang monster apa yang baru saja dibasmi di desa sang pengasuh. Mendengar jawaban Hans, Isaac langsung berkemas. Tanpa pamit, dia langsung melesat pergi menuju desa Ansah Hitam. Hans memang tidak melihat monster itu dengan jelas. Tapi kabarnya orang-orang dari Menara Sihir datang untuk membelinya sebagai bahan penelitian, namun dari sekilas pengamatannya, makhluk itu tampak seperti seekor laba-laba raksasa yang seluruh tubuhnya diselimuti oleh bulu-bulu berwarna perak berkilau.
Berdasarkan penjelasan Hans, Ishak langsung menyadari kalau monster itu adalah laba-laba musim dingin. Mereka memang tidak terlalu kuat, tapi monster ini bisa membentuk kawanan raksasa karena tingkat perkembangbiakannya yang sangat luar biasa cepat. Nah, disinilah masalah aslinya dimulai. Ternyata laba-laba musim dingin ini punya mana super padat yang bisa bikin siapapun keracunan mana kalau terkena paparan langsung. Efeknya mirip racun yang perlahan-lahan membuat korbannya sesak napas. Dari sini, Ishak menyimpulkan bahwa anak-anak di desa itu sebenarnya keracunan oleh mana yang dipancarkan oleh kawanan laba-laba tersebut. Tanpa buang waktu, Ishak segera pergi ke hutan untuk mengumpulkan tanaman obat karena dia sangat paham soal keracunan mana. Masalahnya, penyakit ini masih asing di era sekarang, makanya orang-orang mengiranya sebagai pneumonia biasa. Setelah mengumpulkan banyak tanaman herbal, dia yakin jumlahnya cukup untuk meredakan gejala anak-anak itu. Tapi obat ini hanya penyembuhan sementara untuk menghentikan wabahnya secara permanen. Sarang laba-laba musim dingin harus benar-benar dimusnahkan sampai bersih. Minta tolong orang tua. Pilihan bagus, tapi mustahil. Ayahnya saat ini sedang bertugas di benteng perbatasan jauh di sana. Sedangkan ibunya sedang berkeliling benua mencari obat untuk kondisi fisik khususnya. Ishak sadar dia tidak bisa menunggu mereka pulang, karena saat mereka kembali nanti, Hinder pasti sudah tidak terselamatkan lagi. Tidak lama kemudian, saat sang pengasuh sedang menjaga putranya, terdengar ketukan keras di pintu rumahnya. Begitu dia membukanya, dia sangat terkejut melihat sosok Ishak di sana. Bocah itu tampak begitu kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh demi mengumpulkan tanaman herbal sampai langsung jatuh pingsan di pelukannya. Sang pengasuh bertanya dengan cemas, apakah telah terjadi sesuatu di kediaman utama sampai-sampai dia pergi selarut ini? Ishak menjawab bahwa dia datang hanya karena khawatir karena sang pengasuh sudah beberapa hari tidak masuk bekerja. Namun sang pengasuh melarang Ishak masuk. Hinder sedang menderita pneumonia menular dan dia takut Ishak ikut tertular penyakit mematikan itu. Untuk meyakinkannya, Ishak langsung mengikatkan selembar kain di hidungnya. Walau sang pengasuh tetap saja merasa ragu, tanpa memedulikan hal itu, Ishak langsung menyodorkan kantong berisi obat-obatan, lalu menerobos masuk begitu saja ke dalam rumah. Dia menyuruh sang pengasuh untuk menumbuk tanaman herbal itu, merebusnya 2 kali di dalam panci, lalu meminumkannya ke Hinder. Setelah dingin, Ishak kemudian melangkah ke kamar tempat Hinder berbaring, dan melihat bintik-bintik kebiruan di wajahnya. Dia yakin anak ini memang keracunan mana. Ishak memanggil nama Hinder perlahan, menjawab dengan sisa tenaga yang sangat lemah. Bocah malang itu memohon agar ibunya tidak dipecat hanya karena sibuk merawat dirinya di rumah. Sambil menepuk dahi Hinder, Ishak menenangkannya dan berjanji tidak akan memecat ibunya karena hanya wanita itu yang sering menyelundupkan roti gandum lezat untuknya. Jadi dia hanya perlu fokus untuk cepat sembuh. Beberapa waktu kemudian, Ishak meminta bantuan seorang pemburu untuk mengantarkannya ke sebuah tambang terbengkalai. Setibanya di depan mulut gua, Ishak memastikan apakah ini gua batu kapur yang dimaksud, dan si pemburu membenarkannya. Ishak langsung membayar upah pria itu. Urusan selanjutnya, biar dia sendiri yang bereskan mulai sekarang. Sebelum pergi, pria tua itu memperingatkan Ishak untuk berhati-hati karena banyak orang hilang di sekitar tempat itu dulu. Rupanya, laba-laba musim dingin memang sangat menyukai gua batu kapur, dan karena ini satu-satunya gua kapur di sana, Ishak yakin kawanan monster itu bersarang di dalam. Tapi sebelum nekat melangkah masuk, dia sadar satu hal, persiapan matang adalah kunci keselamatan. Dia ingat bahwa saat ini dia sanggup merapal 3 sihir sekaligus, setara dengan penyihir kelas 2. Meski begitu, dia tidak boleh memaksakan diri agar wadah mananya tidak hancur berantakan. Ditambah lagi, dia tidak bisa asal menggunakan sihir karena jumlah laba-laba di dalam sana masih misteri. Ishak pun mengamati sekeliling dan berhasil menemukan tumbuhan yang dicarinya bunga belladonna es. Buah dari tanaman ini biasanya dincirkan untuk obat bius, namun bagi laba-laba musim dingin, ini adalah racun yang sangat mematikan. Ishak sampai heran melihat betapa ironisnya monster-monster itu hidup berdampingan dengan kelemahan fatal mereka sendiri. Setelah mengumpulkan begitu banyak belladonna, Ishak baru menyesal kenapa dia tidak memakai sarung tangan, karena kulitnya kini mulai membengkak saking kuatnya racun dari tanaman liar tersebut. Berhubung dia sudah menyiapkan banyak batu rune saat masih berada di kediamannya,
Dia merasa persiapannya kini sudah cukup matang. Begitu memasuki mulut gua, dia mendapati sebuah tebing curam yang langsung mengarah ke dasar kegelapan yang sunyi. Dia mencoba mencari cara aman untuk bisa turun ke bawah sana. Untungnya, dia melihat sebuah tangga tua yang menjuntai ke dasar. Jadi Ishak langsung berpegangan dan mulai merayap turun perlahan. Begitu menapak di dasar gua, napasnya langsung terengah-engah saking lelahnya. Tapi melihat sekeliling, dia tahu usahanya ini tidak sia-sia sama sekali. Banyak sekali tulang belulang berserakan di tanah. Mulai dari kerangka monster hingga tengkorak manusia, Ishak menduga sisa-sisa jasad manusia ini mungkin adalah para korban hilang yang sempat diceritakan si pemburu tadi. Tiba-tiba srek. Kalian dengar itu? Muncul suara kresek-kresek mencurigakan di sekitarnya, membuat Ishak panik dan langsung memanggil lingkaran bola api besar buat menerangi kegelapan gua. Tapi dia tidak langsung panik, karena tahu monster-monster ini sangat membenci api dan tidak akan berani mendekat begitu saja. Sebelum mereka mulai menyerbunya secara brutal, Ishak buru-buru mengikatkan kain basah untuk menutupi hidung dan mulutnya. Setelah siap, dia membakar tumpukan beladona hingga asap pekatnya mulai memenuhi sisi ruangan gua. Begitu menghirup asap beracun itu, kawanan laba-laba langsung terlihat menggeliat kesakitan dan kebingungan. Melihat asapnya bekerja dengan sangat efektif, Ishak tahu ini adalah saatnya untuk memulai perburuan. Dulu sekali, Ishak pernah berdiri di dekat jendela kamarnya dan menyaksikan salah seorang warga berteriak memprotes ayahnya atas semua kekacauan yang terjadi di wilayah kekuasaan mereka. Pria itu menyalahkan ayahnya karena dianggap lalai sebagai penguasa yang seharusnya bisa mencegah seluruh bencana mengerikan ini terjadi. Sang pengasuh dianggap telah gagal melindungi rakyatnya sendiri di desa Angsa Hitam. Karena situasi di luar selalu bising akibat demo warga, Ishak akhirnya mulai berpikir untuk memindahkan laboratorium penelitiannya ke ruang bawah tanah. Tempat sunyi seperti itu jelas sangat cocok, dia bisa fokus meneliti kondisi fisiknya tanpa ada gangguan. Dia bahkan berniat melapisi dindingnya dengan datidium untuk menahan ledakan mananya yang sering tidak terkontrol. Setelah asik berbicara sendiri dalam lamunannya, dia baru tersadar saat memanggil nama Hans, mengingat pelayan setianya itu kini sudah tiada. Kembali ke masa sekarang, saat duduk di dalam gua dingin ini, dia heran kenapa kenangan pahit itu harus muncul kembali. Untungnya, asap tanaman beladona terbukti berhasil melemahkan gerakan monster-monster berkaki banyak itu. Karena mustahil menyuapi racun itu langsung ke mulut mereka, satu-satunya cara terbaik adalah membakar tanamannya, agar asap beracun itu menyebar luas lalu melumpuhkan saraf mereka sampai kehabisan napas. Tentu metode ini memiliki risiko besar karena dia sendiri bisa ikut keracunan. Makanya dia memakai kain basah sebagai penyaring udara darurat. Jika ada sedikit racun yang terhirup, dia akan langsung memurnikannya menggunakan energi mana di dalam tubuhnya. Sambil mempertahankan bola api kompresi sebagai perlindungan, dia saat ini sedang menggunakan 3 jenis sihir tingkat tinggi secara bersamaan, yaitu sihir pemurnian, elemen api, dan juga manipulasi wujud fisik. Khusus untuk sihir api, dia sanggup merapal 3 mantra sekaligus melalui 3 sirkuit mana aktif, teknik luar biasa yang biasa disebut sebagai multisirkuit. Taktik cerdik ini berhasil mengulur waktu sampai semua laba-laba melemah, dan saat mereka lumpuh, Ishak langsung memanggang mereka sampai hangus. Dia menyadari para penyintas berlari ke satu arah yang sama, dan setelah dia perhatikan lebih dekat, ternyata di ujung sana ada Ai, tapi tetap tidak ada harapan, karena mereka bakal terpanggang jadi abu sebentar lagi. Dia juga takut kehabisan napas jika tidak bertindak dengan waspada, jadi semuanya harus diakhiri dengan cepat. Ishak pun melepaskan jubahnya sebelum melesat cepat ke arah tempat yang berair itu. Tapi sesampainya di sana, dia malah menyesal telah meninggalkan jubahnya karena hawa dingin ekstrem yang menusuk tulang. Suhu ruangan mendadak anjlok drastis sampai hampir membentuk balok es. Coba lihat ini pas dia mendongak. Seluruh langit-langit gua ternyata dipenuhi ribuan telur laba-laba. Pemandangan dari itu langsung membuat tubuhnya merinding dan dia teringat satu hal penting yang sangat menakutkan. Dia terus menyelidiki area sekitar sambil melemparkan bola-bola api kecil sebagai penerang jalan darurat. Benar saja, ketakutan terbesarnya langsung jadi nyata saat dia mendadak berhadapan langsung dengan monster laba-laba raksasa, sang ratu laba-laba musim dingin. Keringat dingin bercucuran saat dia gemetar ketakutan, tanpa ragu sedikit pun, monster itu langsung melompat menerjangnya dengan sangat buas.
Ishak melompat sejauh mungkin demi menghindari tusukan kaki tajam si monster. Dia mendarat keras di lantai es sambil mengerang kesakitan, tapi segera bangkit berdiri sembari menyumpahi kesialan nasibnya yang selalu ampas. Berbeda dari laba-laba lainnya, sang ratu ini kebal api dan sanggup menyemburkan napas pembeku. Itulah kenapa mereka dijuluki laba-laba musim dingin. Sambil menahan takut, Ishak mencoba menyerangnya dengan tembakan bola api. Tapi monster itu tidak bergeming. Dia tidak kaget, karena sang ratu jelas tidak akan mati gosong semudah anak buahnya. Dia tahu dia sudah mati jika monster itu bergerak cepat, tapi masalah gedenya, tubuh kecilnya mulai mencapai batas maksimal. Menggunakan fisik bocah 12 tahun, tanpa pengalaman tempur tentu membuatnya sangat kelelahan. Parahnya lagi, dia belum tidur semalaman dan harus terus memakai sihir seharian penuh. Sadar tidak akan ada bantuan datang, Ishak harus menepis rasa takutnya. Dia mulai mengingat kembali semua pengorbanan yang dilakukan sang pengasuh demi kenyamanan hidupnya selama ini. Padahal gandum tidak bisa tumbuh di wilayah utara yang super dingin ini. Tapi sang pengasuh rela menempuh perjalanan jauh setiap pekan demi membelikan gandum berkualitas agar dia bisa makan roti empuk. Mengingat hal manis itu, Ishak langsung bangkit. Dia harus pulang. Dia bertekad meminta ibu pengasuh membuatkannya banyak roti gandum lezat nanti. Ishak melempar ranselnya, lalu mencengkeram sekopnya kuat-kuat untuk menantang sang ratu. Biar gembongnya sekalipun, makhluk itu tetap saja cuma seekor serangga. Dia pun langsung berlari menerjangnya dengan sekop. Memanfaatkan celah gerakannya yang lamban, Ishak menghantam kepala monster itu hingga berlubang menggunakan sekop. Tapi serangannya belum cukup fatal, dia malah berakhir terseret masuk tepat ke bawah perut si ratu laba-laba. Meski posisinya terjepit, Ishak menolak menyerang dan terus mencengkeram kaki monster itu erat-erat. After a brief deliberation on what to do to take down the monster, he figures out that has to use a different approach. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Dia bikin bola api, lalu memadamkannya terus-menerus sampai berubah jadi biru. Begitu dayanya maksimal, dia langsung tembakkan api biru dahsyat itu tepat ke bagian perut si laba-laba. Rencananya berhasil. Kobaran api biru mulai memanggang habis organ dalam sang ratu. Di saat monster itu kejang-kejang sekarat, Ishak buru-buru menarik tangannya yang terjebak. Tapi kesulitan karena tubuh si laba-laba terus meronta dengan sangat liar. Setelah berjuang keras, dia akhirnya berhasil melepas tangannya beluk. Ishak langsung ambruk menghantam tanah dengan kepala terbentur. Tapi ledakan api biru tadi terbukti ampuh membakar habis es sekaligus melumpuhkan si monster. Selang beberapa saat, sayup-sayup terdengar suara Hans dan sang pengasuh yang terdengar sangat familiar. Mereka berdua panik membicarakan keputusannya nekat masuk ke tambang terbengkalai hingga terluka parah. Saat itulah Ishak tersadar kalau dia baru saja mengalahkan ratu laba-laba legendaris itu sebelum akhirnya pingsan akibat kepalanya membentur tanah tadi. Setelah siuman, dia berhasil merangkak keluar tambang dengan sisa tenaganya untuk kembali ke desa. Begitu melihat Hans menunggu di gerbang desa, Ishak langsung ambruk tertidur lelap di pelukannya. Begitu membuka mata, Ishak mendengar sang pengasuh memberitahu Hans kalau kondisi Hinders sudah sembuh total setelah meminum tanaman herbal darinya. Hans memuji Ishak dengan tulus karena kebaikan hatinya, meski sifatnya agak cuek sejak insiden ledakan mana, ketulusan hatinya tidak pernah berubah. Seketika wajah Ishak memerah padam menahan malu. Dia pun terpaksa bangun agar mereka tahu dia sudah siuman. Mereka berdua terkejut bukan main melihatnya bangkit tiba-tiba. Ishak lalu bertanya berapa lama dia pingsan, dan Hans menjawab sekitar setengah hari. Dia membalas kalau rasanya masih bisa ditahan. Mendengar ucapan itu, sang pengasuh langsung panik dan menanyakan apa maksud kata masih bisa ditahan tersebut. Wanita itu menuntut penjelasan kenapa dia pergi sendirian ke tempat berbahaya. Dengan wajah polos, dia berdalih kalau dia cuma terpeleset saat sedang memetik beberapa tanaman obat herbal. Ishak tahu dia tidak mungkin jujur kalau dirinya baru saja membantai monster itu. Mana ada orang dewasa yang percaya bocah 12 tahun bisa melakukannya. Jadi, berbohong rasanya adalah pilihan paling aman saat ini. Ishak bertanya tentang kondisi Hinder sekarang. Sang pengasuh menjawab keadaannya jauh membaik setelah meminum tanaman obat darinya. Bahkan anak-anak desa lainnya juga sekarang sudah sehat walafiat. Ishak sangat lega mendengarnya dan berpikir lebih baik merahasiakan insiden keracunan mana ini dari para petinggi kerajaan. Situasinya pasti akan runyam kalau bangkai laba-laba musim dingin ditambang
sampai ketahuan oleh para cendekiawan. Saat ditanya dari mana dia tahu khasiat tanaman itu, Ishak berbohong kalau dia membacanya dari buku. Dia segera mengalihkan topik pembicaraan dan mengajak Hans untuk pergi. Hans memperingatkan kalau cuaca di luar sedang bersalju lebat. Namun, Ishak mengingatkan kalau Hans bakal kena masalah besar jika pengurus wilayah tahu dia nekat menyelinap keluar kastel. Hans langsung setuju. Saat hendak pergi, sang pengasuh membekali mereka sekeranjang apel merah segar dari warga desa. Apel-apel manis itu dikumpulkan warga desa sebagai ungkapan terima kasih. Ishak kemudian menyarankan agar sang pengasuh mengambil cuti 1 pekan lagi agar dia bisa fokus merawat Hinder sampai pulih seutuhnya. Pengasuh itu terkejut dan khawatir kalau kepala pelayan nantinya akan marah. Tapi tanggapan santai dari Ishak malah bikin heran. Karena dia bilang cuti itu bukan berarti dia bisa santai-santai saja. Dia menyuruhnya mengolah semua apel itu menjadi selai lezat sebagai teman makan roti gandum nanti. Sambil tersenyum ceria, wanita itu setuju dan berjanji akan membuatkan pai apel juga untuknya. Seminggu berlalu, Ishak terlihat sedang berlari mengitari kediaman menariknya. Selama latihan fisik ini, sirkuit mana dalam tubuhnya diam-diam sudah bertambah dari 3 menjadi 4 sirkuit aktif. Wadah mananya kini jauh lebih stabil, membuat batas mantra sihir yang bisa dirapalkan bersamaan naik menjadi 4 jenis. Dia menduga duel habis-habisan melawan monster di tambang kemarin yang memicu evolusi ini. Selain itu, rutin olahraga kecil di sekitar kastel juga sangat membantu meningkatkan fisiknya, sebab penggunaan sihir tingkat tinggi membutuhkan konsentrasi, kalkulasi, serta intuisi tajam yang benar-benar menguras energi mental dalam jumlah besar. Saat kondisi fisik melemah, fokus pikiran pun ikut hancur berantakan. Jelas sekali, kalau kekuatan mental yang hebat itu butuh sokongan stamina tubuh yang mumpuni juga. Dia kelelahan di dalam tambang, karena fisik bocah ini belum terlatih. Ishak langsung teringat kehidupan lampaunya, di mana sosok Lucas selalu melatih staminanya dengan sangat keras. Di tengah latihannya, kepala pelayan bernama Schiller memanggilnya untuk menjalani pemeriksaan kesehatan rutin. Sang dokter pun segera melangkah maju, menyapa Ishak dengan sopan sembari menanyakan kondisi tubuhnya hari ini. Ternyata, pria itu adalah dokter pribadi yang diutus oleh ayahnya. Orang-orang di sekitar wilayah mengklaim dia sebagai tabib paling hebat dan berpengalaman luas. Sayangnya, si ahli medis ini pun tidak sanggup mendeteksi keanehan dalam konstitusi sihirnya. Usai memeriksa singkat, sang dokter menyatakan dia sehat, lalu berniat mengganti resep obatnya yang sebenarnya cuma berisi ramuan sampah. Dokter itu merogoh tasnya dan mengeluarkan 6 botol ramuan bernama Panacea. Obat ini katanya bisa menstabilkan aliran mana. Begitu melihatnya, Ishak langsung sadar kalau ayahnya rela melakukan apa saja demi mendapatkan obat terbaik ini. Secara harfiah, Panacea berarti obat penawar segala penyakit yang biasanya dipakai sebagai stimulan atau ramuan peningkat kekuatan para prajurit. Walau ramuan ini terkenal bisa menstabilkan aliran mana, sebenarnya itu cuma kesalahpahaman konyol yang terjadi akibat salah menerjemahkan bahasa kuno. Khasiat aslinya mempercepat aliran mana, racun mematikan buat Ishak, mananya bisa mengamuk tanpa kendali. Tapi di kondisinya sekarang, ramuan ini justru jadi katalis yang pas. Kalau dipakai dengan benar, sirkuit mananya malah bakal berkembang pesat. Setelah si dokter pergi, Ishak sadar kalau Schiller terus menatapnya, lalu bertanya apa ada yang ingin dia sampaikan. Schiller sangat kaget. Ishak terlihat begitu tenang, padahal biasanya dia selalu mengamuk tiap kali ditatap orang. Gara-gara sifat buruknya dulu, para dokter di wilayah utama sampai ogah merawatnya. Ishak pun menyindir Schiller, bertanya apakah dia harus mengamuk lagi seperti biasanya, agar sang pelayan puas. Schiller terdiam sejenak sebelum akhirnya membuka suara. Dia bilang dia tahu dari Hans kalau Ishak sudah menyembuhkan anak-anak di desa Black Goose dari penyakit pneumonia. Mendengar itu, Ishak langsung sadar kalau Schiller baru saja menginterogasi Hans. Schiller memperingatkan bahwa masalah ini bakal jadi gawat kalau sampai terdengar oleh komite penasihat. Dengan tatapan dingin, sang pelayan berkata dia akan mengabaikannya kali ini saja, tapi meminta Ishak untuk lebih menahan diri. Namun jika tidak bisa, dia meminta Ishak untuk melapor padanya terlebih dahulu. Bahkan di kehidupan masa lalunya pun, Ishak memang tidak pernah bisa akrab dengan kepala pelayan yang kaku dan super ketat ini. Schiller memang tipe pria dingin yang selalu menjaga jarak dari orang lainnya.
Tapi berdasarkan cerita yang dia dengar dari Jonas sebelum tewas, kepala pelayan ini setia melayani keluarga mereka sampai akhir hayatnya. Dia sebenarnya sangat peduli, cuma sok keras. Ishak pun tersenyum lebar dan berkata bahwa dia sangat mengerti niat baik pelayannya itu. Skiller kemudian bertanya apakah ada alasan khusus kenapa Ishak terus-menerus lari pagi selama beberapa hari belakangan ini. Ishak menjawab kalau dalam sejarah, semua penyihir kelas 5 ke atas selalu melatih fisik mereka, karena tubuh adalah wadah untuk mengalirkan mana, kondisinya harus tetap prima malam harinya. Skiller menulis laporan tentang bagaimana Ishak menyembuhkan penyakit pneumonia anak-anak di desa Black Goose. Skiller yakin dengan kondisi tubuh bawaannya yang lemah, akan sulit bagi Ishak untuk menggunakan sihir di masa depan. Menurutnya, jalan hidup sebagai seorang akademisi atau alkemis mungkin jauh lebih cocok untuknya. Skiller yakin ini bisa mengurangi kekhawatiran ayah Ishak. Tapi tunggu dulu, suasana langsung berubah mencekam saat Rosa melapor kalau pelayan wanita di sana mendadak menghilang tanpa jejak. Clara dan Annette lenyap, hilang tanpa bekas. Rosa berani menjamin Annette gadis baik-baik, walau dia ragu soal Clara. Bahkan Annette tidak pernah mengambil libur selama 3 tahun terakhir. Sesuatu yang buruk pasti telah terjadi padanya. Tak lama setelah itu, Rosa terlihat sedang mengobrol dengan pelayan lain dan pesuruh bernama Bill. Si Bill ini malah menggerutu dan menjelek-jelekkan wilayah mereka. Dia bilang tempat tinggal mereka sangat tidak nyaman, karena cuacanya ekstrem. Belum lagi gangguan dari bandit serta monster yang terus muncul sepanjang waktu. Pelayan lain langsung menyindir, apakah Bill berniat untuk kabur dari sini, dan dengan santai dia menjawab, kalau peluang itu tidak 0%, gadis itu langsung membalas bahwa Annette tidak mungkin menghilang tanpa alasan seperti dirinya. Karena dia harus bekerja keras demi membiayai pengobatan ayahnya. Bill bermulut besar mendega Annette, mungkin sudah muak merawat ayahnya yang sakit, atau malah kabur dengan lelaki tak modal. Rosa langsung membentak Bill agar menjaga ucapannya, tapi Bill membela diri dan bilang itu cuma teorinya saja. Kedua pelayan itu menegaskan kalau mereka sama sekali tidak tertarik dengan teori konyolnya. Bill tidak menyerah dan menduga kalau semua ini pasti ulah sihir hitam. Saat mereka kebingungan dan bertanya apa maksudnya, Bill mengingatkan bahwa majikan tempat mereka bekerja adalah keluarga penyihir. Apalagi kondisi kesehatan tuan muda Ishak sangat memprihatinkan, Bill menduga sang ayah rela menggunakan metode sihir hitam apapun demi menyembuhkan putranya. Detik itu juga, Rosa dan temannya mendadak tersadar kalau Bill menuduh para gadis yang hilang telah dijadikan tumbal hidup-hidup. Rosa langsung memarahinya agar berhenti menyebarkan rumor bodoh seperti itu, mengingatkan Bill bahwa tuan rumah ini sudah berbaik hati menampungnya meski dia seorang mantan kriminal. Saat mereka asyik berdebat, coba tebak siapa yang mendadak muncul tepat di belakang mereka. Yai, Ishak tiba-tiba tersenyum menyeramkan sambil meminta Bill melanjutkan dongeng menariknya itu. Membuat pria lancang tersebut langsung gemetaran setengah mati karena sadar dia sudah salah bicara. Ishak kemudian membawa Bill ke ruangannya untuk mendengar kelanjutannya. Bill pun mengaku kalau pelayan pertama yang menghilang 2 bulan lalu adalah Hilda. Beberapa minggu kemudian, giliran Clara yang lenyap, dan akhir pekan lalu, Annette juga menghilang setelah pergi ke gereja. Dengan tatapan yang amat dingin, Ishak bertanya, apakah Bill punya petunjuk kenapa semua ini bisa terjadi? Dalam hati Bill sangat ketakutan melihat sorot mata Ishak yang begitu menyeramkan. Lalu menjawab kalau dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Namun Ishak menenangkannya dan berjanji tidak akan menghukumnya jika dia mau jujur. Bill ragu-ragu bertanya apa tuan muda serius, dan Ishak mengangguk tenang. Suasana langsung hening. Ishak pun langsung menebak apakah Bill menuduhnya sebagai penyebab lenyapnya para gadis. Sambil terbata-bata, Bill menjawab kalau kelihatannya memang ada hubungannya dengan sang tuan muda. Dia menyebutkan kalau Hans yang paling dekat dengan Ishak saja selalu terlihat babak belur dan terluka. Belum lagi Hans sering sekali mengeluhkan rasa sakit di tubuhnya. Bill terus saja mengoceh tanpa rem. Bahkan yakin kalau Hans lah yang nantinya bakal mati dengan cara yang paling mengenaskan di antara mereka semua. Bill mendadak bungkam begitu merasakan aura Ishak yang langsung berubah drastis. Dia panik setengah mati dan memohon agar nyawanya diampuni. Merengek kalau dia bahkan belum sempat menikah atau punya anak. Namun dengan santai, Ishak bertanya, apakah dia ingin tetap hidup? Ingin tetap hidup. Bekerjalah untukku,
Begitulah ancaman Ishak malam itu. Di kamarnya sendiri, Ishak melamun panjang memikirkan nasib malang Rosa dan Annette. Di kehidupan masa lalunya, setelah Hans dan pengasuhnya meninggal, hanya Rosa dan Annette sajalah pelayan yang sukarela merawatnya. Bahkan saat Ishak mencoba mengusir mereka, kedua gadis itu bersikeras untuk tetap tinggal mendampinginya. Dia bahkan membentak mereka untuk tidak usah membawakannya ramuan lagi, karena semuanya sia-sia. Namun mereka berdua terus menyemangati Ishak agar tidak putus asa karena keadaan pasti akan membaik suatu hari nanti. Ishak sangat emosional mendengarnya, berteriak bahwa rasanya sangat menyakitkan saat harus membunuh orang tercinta dengan tangannya sendiri. Dia menjerit histeris bertanya, apakah mereka tahu rasa sakit itu? Tak disangka, Annette melangkah maju dan berkata dia tahu betul rasanya. Karena dialah penyebab kematian temannya sendiri. Ishak kaget mendengar pengakuan itu dan meminta penjelasan lebih lanjut. Annette pun menceritakan masa lalunya, bahwa dia mungkin saja bisa menyelamatkan Clara seandainya waktu itu dia mau mengulurkan tangan untuk membantunya. Annette mendekati Ishak, berbisik bahwa dia sangat mengerti beban berat yang dipikul sang tuan muda. Namun dia mengingatkan bahwa siapa saja bisa saja melakukan kesalahan fatal yang tidak pernah mereka inginkan. Gadis itu dengan tenang berujar bahwa hal mengerikan seperti itu bisa menimpa siapa saja sekali seumur hidup. Anehnya, kata-kata hangat Annette waktu itu sanggup menenangkan hatinya. Sekarang di masa kini, Ishak menyesal kenapa dulu dia tidak menanyakan detailnya lebih jelas. Beberapa saat kemudian, Bill menampakkan diri di kamarnya. Rupanya, Ishak memang memberinya misi rahasia untuk menyelidiki kemana perginya para pelayan yang hilang itu. Dengan penuh percaya diri Bill melapor kalau tugasnya sudah selesai dengan sangat cepat. Dia mengaku sudah bertanya pada para pengemis di jalanan, dan ciri-ciri gadis yang mereka lihat sangat cocok. Begitu Ishak menanyakan hasilnya, Bill menjawab kalau dugaannya para pelayan itu telah diculik oleh pedagang budak. Mereka biasanya menipu korban dengan iming-iming kehidupan makmur di wilayah selatan sebelum akhirnya menjual mereka ke pasar budak. Ishak tampak heran karena jika memang ingin pergi ke selatan, mereka harusnya bisa berangkat sendiri tanpa perlu bantuan perantara licik seperti itu. Bill menyahut kalau dugaan Ishak salah besar karena jalur menuju selatan sangat berbahaya dan penuh rintangan, makanya mereka butuh pengawal sepanjang perjalanan. Mendengar itu, Ishak tampak setuju dengan teori masuk akalnya, padahal dalam hati Bill sedang merencanakan sesuatu yang busuk. Dia pikir Ishak cuma bocah polos, sama sekali tidak tahu kejamnya dunia luar. Bill lalu bilang kalau dia butuh banyak uang untuk menyogok para pengemis. Sampai 20 koin perak jatah perjalanan mereka ludes. Ishak jelas kaget, karena uang sebanyak itu sebenarnya cukup buat bayar gaji setengah tahun kerja. Bill beralasan semua orang lagi waspada, tapi Ishak tidak peduli soal uang itu, karena yang dia inginkan hanyalah menemukan para pelayannya secepat mungkin. Senyum Bill langsung merekah lebar mendengar itu, dan dia langsung menawarkan bantuan lain. Ishak mengangguk menjanjikan imbalan yang sangat melimpah kalau kerjaannya beres. Bill girang setengah mati karena merasa baru saja menemukan mangsa empuk yang bisa diperas habis-habisan. Di matanya, Ishak ini bagaikan telur emas segar yang siap mendatangkan banyak uang. Tapi ada satu masalah besar anak ini, sebenarnya adalah bom waktu yang berbahaya. Tapi dia tidak peduli. Hasil besar butuh nyali besar. Sambil tersenyum lebar, dia mau mengantar Ishak menemui perantara. Tapi tunggu dulu. Semua terjadi begitu cepat. Tahu-tahu dia sudah terbangun di sana dengan hanya memakai celana dalam. Dia berteriak histeris kebingungan kenapa bisa berakhir di penjara. Tanpa dia sadari, Ishak berdiri santai di belakangnya sambil memegang batu run dan tersenyum dingin melihat nasib sialnya. Bill pun mulai memutar otak mengingat kejadian sebelumnya. Dia ingat betul semuanya berjalan sangat mulus, mulai dari menyelinap keluar kediaman sampai mempertemukan Ishak dengan perantara yang membawa kabur para pelayan. Rencana mereka tampak lancar sampai si perantara melihat permata di dada Ishak dan langsung sadar kalau anak ini adalah keturunan bangsawan. Tapi Bill heran, kalau targetnya Ishak, kenapa dia juga harus ikut dijebloskan ke sel? Parahnya lagi, barang Ishak tidak disentuh, sedangkan Bill harus meratapi nasib karena pakaiannya ludis dan menyisakan celana dalam saja. Bill panik setengah mati dan langsung bertanya apakah Ishak punya rencana untuk meloloskan diri. Dia terus berteriak pada Ishak yang malah asik memainkan batu rune di tangannya. Ishak heran, karena Bill akhirnya menunjukkan sifat aslinya dengan tidak lagi memanggilnya Tuan Mudan. Bill pun sewot
dan menjawab, kalau dalam situasi sekarat begini, kesopanan sudah tidak ada gunanya lagi. Ishak menjawab santai, dia mau pergi mencari Annette dan pelayan lainnya. Bill langsung mengejek bagaimana cara meloloskan diri dari kerangkeng besi ini. Mengabaikan omongan itu, Ishak mengulurkan tangan, boom. Jeruji besi langsung hancur berkeping-keping menggunakan sihirnya, hingga membuat Bill melongo tidak percaya. Sikap Bill langsung berubah drastis dan kembali memanggil Ishak tuan muda sambil memohon agar tidak ditinggal sendirian. Ishak pun balik menyindir, memangnya kita saling kenal, membuat Bill memohon agar dia tidak pelit bantuan. Sementara itu, beberapa bandit di luar mendengar suara keras hancurnya jeruji besi tadi dan langsung bergegas ke sana untuk memeriksa keadaan. Sadar dirinya terancam ditinggal, Bill langsung bersujud seperti anjing dan memohon dengan sangat agar Ishak mau membawanya. Dia bahkan bersumpah siap melakukan apa saja demi tuan mudanya itu. Mendengar janji itu, Ishak teringat kalau Bill pernah berada di posisi yang sama persis di masa lalu saat ketahuan menjual rahasia keluarga ke kelompok bandit. Waktu itu Bill memohon ampunan, tapi tidak dihiraukan karena dia aslinya memang bandit yang ditampung dan diberi kesempatan kedua. Tapi malah dia sia-siakan begitu saja. Sambil menangis histeris, dia berjanji tidak akan pernah berkhianat lagi. Tapi terlambat, dia akhirnya ditebas di tengah dinginnya salju. Sampai tawa, Ishak agak menyesal pria ini mati secepat itu, karena dia bisa berguna kalau tidak serakah. Sekarang, karena situasinya terulang lagi, Ishak sadar kalau Bill yang mantan bandit ini pasti sangat paham seluk-beluk jaringan bawah tanah. Itulah alasan kenapa dia bisa melacak para pelayan dengan begitu cepat. Seingat Ishak, kelompok bandit tempat Bill ingin menjual buku rahasia di kehidupan sebelumnya adalah komplotan sama yang menculik para pelayan sekarang. Komplotan kriminal ini memperluas kekuasaan mereka lewat perdagangan manusia, menyebar di wilayah Gerta layaknya kanker dan terus menyiksa penduduk sekitar. Dari sini, Ishak sadar dia harus membasmi semua bibit ancaman bagi keluarganya. Dia pun mengeluarkan gulungan kontrak dan menagih janji Bill yang katanya siap melakukan apa saja. Sementara itu, di ruang utama, ketua bandit bernama Ners sedang asyik makan sambil ditonton oleh anak buahnya yang berdiri melingkar. Dia bahkan menyajikan makanan untuk tengkorak mendiang ayahnya sambil mengobrol aneh dengannya. Rupanya, Ners sangat percaya kalau dia bisa menghidupkan kembali sang ayah jika berhasil menguasai sihir hitam. Anak buahnya cuma berdiri dengan tatapan jijik. Mereka diam, tidak berani bersuara melihat kegilaan di depan mata mereka. Tiba-tiba, Ners bertanya kepada anak buahnya di mana air mandinya berada, yang maksudnya adalah manusia untuk dikorbankan demi mandi darah. Salah satu anak buahnya menjelaskan kalau tawanan tersisa hanyalah barang dagangan yang mau dijual. Belum sempat kalimat itu selesai, Ners langsung meremukkan kepala anak buahnya kerak. Darah segar langsung muncrat membasahi tubuhnya. Kejadian sadis ini membuat dua anak buah lainnya gemetar ketakutan setengah mati. Ners dengan santai berujar kalau darah yang menempel ini sudah cukup untuk air mandinya. Begitu Ners pergi, dua bandit tadi langsung ambruk lemas. Mereka sepakat, lain kali kalau bos meminta air mandi, mereka akan langsung menyerahkan tawanan tanpa banyak tanya, karena memprioritaskan organisasi cuma bikin nyawa mereka melayang sia-sia. Saat mereka sedang sibuk mengurus jasad temannya, tiba-tiba terdengar suara aneh dari arah lobi. Mereka merinding ketakutan. Dan coba tebak, begitu mereka berlari keluar, kepala Ners sudah menggelinding di lantai. Sontak saja mereka langsung berteriak histeris. Dari kegelapan, Bill yang berlumuran darah berjalan, mendekat sambil memegang pisau besar dengan sangat menyeramkan. Padahal, meskipun kelihatan sangar dari luar, dalam hatinya dia panik setengah mati karena tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Dia meratapi nasibnya yang harus bertaruh nyawa begini akibat ulah Ishak. Pasalnya, kontrak yang dipaksa Ishak untuk dia tanda tangani memiliki 3 syarat mutlak. Pertama, Bill selaku bawahan wajib mematuhi Ishak tanpa syarat. Kedua, dia dilarang keras membocorkan informasi apapun tentang kekuatan ataupun identitas asli Ishak. Syarat ketiga adalah, jika Bill melanggar salah satu poin di atas, hukumannya adalah kematian seketika. Jelas saja Bill merinding, tapi Ishak tidak peduli dan menyuruhnya segera menorehkan darah. Karena itu satu-satunya cara mengaktifkan sihir kontrak tersebut. Bill berteriak kesal dan menolak mentah-mentah kontrak gila itu. Tapi tunggu, mendadak terdengar derap langkah para bandit yang mulai mendekati mereka. Ishak menggunakan momen ini
untuk mengingatkan kalau waktu mereka sangat tipis, sadar dia bakal mati konyol jika tertangkap bandit. Bill akhirnya merebut pisau di tangan Isaac. Dia mengiris jarinya, lalu menempelkannya ke gulungan kontrak. Seketika cahaya terang memancar tepat setelah itu, para bandit menerobos masuk menanyakan bagaimana mereka bisa lolos. Bill panik setengah mati, tapi Isaac dengan tenang menembakkan bola es untuk melumpuhkan mereka. Bill heran bertanya, apakah mereka mati? Tapi Isaac menjawab mereka hanya pingsan. Bill bertanya, bagaimana bisa dia melakukan hal sehebat itu? Dan dengan santai Isaac memamerkan sihir es di tangannya sebagai jawaban. Setelah mengambil kain dari jasad bandit dan bersenjatakan pisau, Bill mengikuti Isaac menyusuri selokan sambil memuji kalau sihir es milik Isaac sangat mengagumkan karena baru pertama kali ini dia melihatnya langsung. Isaac hanya menyahut kalau sihir es memang tergolong langka karena sebenarnya tidak terlalu praktis untuk digunakan bertarung. Gak lama kemudian, mereka melihat ada bandit lain di pojokan. Dan Isaac memutuskan menjadikannya bahan praktek. Isaac nanya ke Bill, apa bahan buat bikin es? Dan dengan gugup Bill menjawab kalau itu cuma air biasa. Isaac membenarkan jawaban itu, lalu menjelaskan kalau baik kelembapan udara maupun genangan air di tanah harus dibentuk dulu sesuai keinginan. Setelah itu, barulah air tersebut dikompresi, dipadatkan, diekspansi, dan akhirnya diuapkan secara berurutan. 4 tahap sekaligus, mengatur satu persatu sih gampang. Tapi menjalankan semuanya bersamaan itu yang bikin pusing setengah mati. Pas Isaac lagi menyiapkan bola esnya, Bill buru-buru menyuruhnya cepat biar nggak ketahuan. Sayangnya, peringatan itu telat karena si bandit keburu sadar dan mulai berjalan mendekati mereka. Orang ini malah menumbalkan dirinya jadi kelinci percobaan pas Isaac menembakkan peluru es. Hantaman keras langsung mendarat di kepalanya sampai dia pingsan seketika. Isaac bilang ke Bill, kalau sihir es ini terlalu ribet jadi kurang berguna buat bertarung, dia sendiri nggak bakal sudi memakainya, kalau bukan karena batu mana es yang didapat dari bangkai ratu laba-laba musim dingin. Biarpun sihir es kurang populer, batu mana punya nilai akademis yang tinggi, makanya harganya mahal banget. Isaac jelas kegirangan, karena berhasil mengantongi barang berharga begini secara gratis. Bill heran kenapa Isaac masih memakai sihir es padahal sangat tidak praktis. Tapi menurut Isaac, ketidakpopulerannya justru bagus karena jarang dikenali oleh orang. Efeknya mirip luka akibat hantaman benda tumpul. Begitu esnya mencair, seluruh bukti langsung lenyap tanpa bekas. Sangat cocok buat beraksi diam-diam. Kemudian Bill bertanya kenapa bandit-bandit ini nggak dihabisi saja. Isaac menjelaskan kalau membunuh mereka percuma, karena posisi sampah-sampah ini bakal langsung digantikan oleh komplotan bodoh yang baru. Sembari lanjut melumpuhkan para bandit, Bill menyuarakan kekhawatannya. Menurutnya, membiarkan bajingan-bajingan ini tetap hidup cuma memberi mereka kesempatan buat berbuat jahat lagi nanti. Justru itu tujuannya, Isaac sengaja membiarkan mereka hidup, karena target utamanya cuma satu orang, dan tepat saat itu, mereka berpapasan dengan Ners. Bill langsung panik melihat sosok menyeramkan itu, dan menjelaskan kalau Ners adalah psikopat gila, yang hobi mencabik mangsanya pakai tangan kosong. Isaac sama sekali nggak gentar, malah merasa senang karena tidak perlu repot-repot mencari orang itu lagi. Isaac langsung merapal tombak es raksasa, lalu melemparkannya ke arah Ners, tapi sebelum sempat kena, Ners berhasil menghindar dan menghancurkan tombak itu ke dinding dengan tangan kosong. Bill menjerit ketakutan melihat pemandangan itu, tapi Isaac tetap tenang. Dia malah memuji kekuatan Ners dan menanyakan apakah dia berasal dari suku utara. Sementara itu, Bill tidak habis pikir kenapa Isaac sempat-sempatnya memuji monster yang siap mencabik-cabik mereka. Ners sendiri malah girang, karena akhirnya menemukan air mandi yang cukup berkat kehadiran si penyihir. Dia sesumbar kalau Isaac bakal jadi bahan eksperimen sihir hitam yang sangat bagus sementara Bill terus memohon ampun. Ners melangkah maju membuat Bill kaku ketakutan, tapi mendadak si monster berhenti bergerak begitu saja. Tapi gila sih pas Bill buka mata, ternyata tombak esnya sudah menembus dada Ners dari belakang. Bill melongo menyadari kalau Isaac memanfaatkan pecahan es yang hancur tadi untuk menusuk Ners dari belakang. Setelah Ners tumbang, Isaac menepuk pundak Bill dan menunjuknya sebagai bos baru organisasi ini. Sambil menyodorkan pisau, Isaac bertanya apakah Bill tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa membuang waktu, Bill langsung maju untuk memenggal kepala Ners. Isaac teringat nasihat Annette dulu, kalau semua orang pasti pernah terpaksa melakukan hal
yang paling mereka benci sekali seumur hidup. Kejadian itu bakal terus membayangi pikiran selamanya, menyisakan dua pilihan sulit bagi mereka. Hancur perlahan, dia bisa tercekik rasa bersalah, atau berjuang bertahan hidup demi menebus kesalahannya. Dulu, Annette sangat terbebani oleh rasa bersalah, karena kehilangan temannya, yang bernama Clara. Namun di kehidupan kali ini, Isaac sudah bersiap untuk memastikan Annette tidak akan pernah kehilangan sahabatnya itu lagi. Setelah urusan Nels selesai dan Bill resmi jadi ketua baru, para pelayan diselamatkan dari selokan bawah tanah, dan langsung dinaikkan ke kereta kuda menuju rumah besar. Begitu Annette mulai tenang, dia pergi ke ruangan Isaac untuk menceritakan rencana Clara dan Hilda yang ingin pergi ke selatan demi mengejar janji kehidupan yang lebih baik di sana. Isaac sama sekali tidak terkejut karena persis seperti kecurigaan Bill. Dia lalu bertanya, apakah Annette diculik saat mencari mereka berdua? Dan Annette menjawab kalau Clara dan Hilda sudah kehilangan akal sehat saat mereka bertemu. Annette mengakui kalau dia bertahan beberapa hari lagi di sana, dia pasti juga bakal ikut gila, wajar saja. Karena gorong-gorong itu tempat manusia diperjualbelikan atau bahkan dimakan hidup-hidup. Bahkan Isaac yang sudah kenyang dengan asam garam dunia pun sempat merasa ngeri melihat pemandangan di sana. Apalagi bagi gadis-gadis muda polos yang baru pertama kali merasakannya. Gadis itu kemudian mengaku kalau sebenarnya dia punya kesempatan melarikan diri karena pintu besi selnya rusak. Tapi dia takut kalau mereka tidak segera diselamatkan, dia mungkin akan membunuh Clara dengan tangannya sendiri karena frustrasi. Dia sangat paham, Isaac tahu betapa mengerikannya ingatan itu bagi Annette. Jadi dia berterima kasih karena gadis itu sudah mau bercerita. Selanjutnya Annette menambahkan ada satu hal mengganjal di pikirannya. Dia menceritakan kalau saat para bandit memulangkan mereka ke rumah besar, dia dan Clara merasa sangat senang. Tapi sikap Hilda justru terlihat sangat berbeda. Hilda terus bergumam kalau dia bakal mati jika kembali ke mansion. Annette merasa ketakutan Hilda bukan karena takut dihukum, dan mendengar kejanggalan ini, Isaac langsung berjanji akan menyelidikinya secara langsung. Rosa bahkan menduga kalau alasan para bandit mendadak melepaskan mereka semua adalah karena pengaruh besar dari Isaac sendiri. Wajah Annette langsung memerah sambil berkata kalau dia juga setuju dengan pendapat Rosa, soalnya cuma Isaac satu-satunya orang yang peduli pada nasib pelayan rendahan seperti mereka. Mata Isaac langsung berbinar mendengar pujian itu, lalu menyarankan agar obrolan mereka dilanjutkan nanti saja. Setelah Annette pergi, Isaac tersenyum lebar karena dia menyadari potensi luar biasa dalam diri gadis itu. Kolam mana milik Annette terlihat sangat besar dan benar-benar di luar perkiraan. Hal ini meyakinkannya kalau mengajari Annette sihir bukanlah ide yang buruk. Sementara itu di lorong, dua orang pelayan terlihat sibuk bergosip tentang kembalinya pelayan yang diculik kemarin. Kalian tahu kan gimana serunya tukang gosip? Mereka langsung curiga kalau Isaac punya hubungan spesial rahasia dengan para pelayan muda itu. Saat para pelayan sibuk berasumsi aneh-aneh, Bill berjalan melewati mereka menuju gudang penyimpanan. Rupanya, dia ingin menemui beberapa agen mata-mata yang sempat ditanam oleh Ners di kediaman itu sebelum tewas. Karena sekarang Bill bosnya, para agen itu wajib melapor kepadanya. Isaac sebelumnya sudah memperingatkan kalau menghancurkan satu kelompok kriminal di wilayah ini cuma memicu lahirnya kelompok baru lagi. Makanya, daripada dihancurkan, jauh lebih baik jika mereka dikendalikan langsung di bawah pengawasannya. Bill pun tersadar kalau Isaac sudah merencanakan semuanya sejak awal lewat kontrak paksa mereka. Bill gemetaran setengah mati karena jika ada masalah yang muncul, dialah orang pertama yang bakal tamat mencoba bersikap profesional sebagai bos baru dadakan. Dia bertanya apakah cuma mereka agen yang ada di kediaman ini. Mereka mengiyakan dan menjelaskan kalau Ners menugaskan mereka memata-matai rumah besar tersebut. Bill tersenyum licik, mengakui kecerdikan Ners yang sempat menanam mata-mata di keluarga bangsawan. Saat itu juga mereka memberitahu kalau Ners selalu menyiapkan upeti rutin. Pas Bill bertanya upeti apa yang dimaksud, mereka menjelaskan kalau itu adalah suapan tahunan untuk para ksatria patroli. Ternyata kelompok bajingan ini bisa aman karena mendapat perlindungan penuh dari para ksatria kerajaan tersebut. Bill pun kebingungan mendengarnya. Sementara beberapa hari kemudian, Isaac terlihat sedang berlatih keras di kamarnya. Pemuda itu menembakkan bola api ke sasaran, tapi di balik kobaran api itu tersembunyi ancaman aslinya berupa kristal es tajam.
Begitu ledakan api menghantam target, kristal es langsung menyusul dan memberikan serangan kejutan yang fatal. Ternyata jumlah monoset milik Ishak bertambah dari 4 jadi 5 setelah dia berhasil menghabisi Sine. Ishak sadar kalau sekarang dia harus melatih kemampuan merapalkan berbagai jenis sihir secara bersamaan. Dia tahu kemarin cuma beruntung bisa mengalahkan Niar itu pun karena musuhnya meremehkan dia dan langsung lengah begitu saja. Dia ingat cerita Jonas tentang musuh keluarga Gerta. Katanya, mereka dioptimalkan untuk melumpuhkan penyihir. Dan Ishak tahu momen keberuntungan seperti kemarin tidak akan terulang lagi. Jadi, satu-satunya cara adalah menjadi lebih kuat demi melindungi Gerta. Tiba-tiba saja, Hans dan Inang pengasuh mendadak masuk ke kamar sambil menyuruh Ishak buru-buru bersiap. Ishak pun kebingungan dan bertanya kenapa mereka sangat panik. Sambil tersenyum, si pengasuh bilang, kalau ayahnya sudah pulang, kabar ini beneran bikin Ishak shock setengah mati. Tunggu dulu, kenapa dia bisa sepanik itu? Soalnya, dulu ayahnya pernah mendatangi dia pas diisolasi. Padahal waktu itu sang ayah lagi sibuk-sibuknya. Tapi dia sempat memotong rambut Ishak dengan rapi, bahkan ayahnya dengan santai menawarkan diri buat mengirimnya ke surga, menjanjikan kematian yang sama sekali tidak menyakitkan. Tapi Ishak menolak mati. Sang ayah akhirnya menghargai keputusan itu. Setelah selesai mencukur rambutnya, dia mencium dahi Ishak sambil berbisik kalau ini bakal jadi pertemuan terakhir mereka berdua di dunia ini. Sambil melangkah keluar, sang ayah berpesan kalau dia akan menunggu putranya di surga. Dia meminta Ishak buat membuang semua penyesalan saat waktunya tiba untuk menyusul ke alam baka nanti. Kembali ke masa sekarang, Ishak beneran terpaku karena ini kali pertama dia melihat wajah ayahnya lagi sejak kejadian mengerikan itu. Ayahnya bilang kalau dia mendengar kabar tentang Ishak yang mengobati anak-anak desa Angsa Hitam. Ishak langsung bertanya apa Stiller yang membocorkannya. Sang ayah mengaku awalnya mengira dia salah dengar dari Stiller. Tapi Ishak berdalih kalau itu cuma keberuntungan. Dia beralasan kebetulan pernah membaca buku tentang kasus pneumonia aneh. Dan gejala dalam buku itu sangat mirip dengan apa yang diderita anak-anak desa. Anehnya, sang ayah tidak bertanya lebih jauh dan malah menanyakan kabarnya sekarang. Ishak menjawab dia tidak terlalu yakin. Tapi yang jelas, dia sudah lama tidak membuat ledakan belakangan ini. Ayahnya langsung mengira dokter kirimannya dari On bekerja dengan sangat baik. Ishak cuma bisa mengiyakan saja. Padahal dia tahu betul si dokter tidak melakukan apa-apa. Mengalihkan obrolan, Ishak bertanya bagaimana kondisi benteng perbatasan Winterban sekarang. Sang ayah heran kenapa dia mendadak penasaran, tapi Ishak menjawab dengan santai kalau dirinya adalah bagian dari Gerta. Suatu saat dia pasti harus pergi ke Winterban. Ayahnya membalas kalau kondisinya masih sama saja seperti biasa, cuma ada monster salju dan ancaman sejenisnya. Tapi sang ayah menyebut kalau pasukan mereka sempat mampir di kota Buren saat perjalanan pulang demi membeli perbekalan. Ishak langsung terkejut mendengar nama kota itu, karena dia tahu betul di sanalah pusat operasi gelap bawah tanah berada. Ayahnya bercerita kalau di sana sempat terjadi insiden prajurit infanteri menyerang komandan kompinya sendiri. Ishak kaget dan langsung menegaskan kalau prajurit itu harus segera dieksekusi. Namun, sang ayah menjelaskan kalau komandan yang menjadi korban justru meminta diadakannya pengadilan militer saja. Mendengar itu, Ishak langsung heran kenapa si korban repot-repot melakukan hal semacam itu. Tiba-tiba, terdengar ketukan pintu, lalu masuklah dua orang ksatria ke dalam ruangan. Keduanya memberi salam kepada Ishak. Saat Ishak berbalik, dia melihat si rambut coklat memakai perban di kepalanya. Ternyata, ksatria berambut merah bernama Fikal, sedangkan si rambut coklat bernama Randolph. Karena mereka berdua ingin menemui ayahnya, Ishak pun diminta keluar ruangan. Begitu melangkah keluar kamar, dia mendengar suara Fikal mendesak sang ayah agar pengadilan segera digelar supaya si pelaku bisa cepat dieksekusi. Ayah Ishak heran kenapa Fikal terlihat sangat tidak sabar dengan situasi ini. Tapi Fikal berdalih ini semua demi menegakkan disiplin. Ketika sang ayah meminta pendapat Randolph, dia cuma menjawab kalau dia hanya mengikuti perintah dari Fikal saja. Fikal sendiri heran melihat Randolph bersikap sesantai itu. Padahal dia yang kehilangan satu telinganya. Ishak cuma bisa menguping sampai di situ sebelum akhirnya melangkah pergi dari sana. Tapi dari semua informasi tadi, dia langsung tahu kalau korbannya adalah Randolph. Tiba-tiba saja, Bill berlari datang kayak domba ketakutan sambil berteriak kalau dia dari tadi mencari Ishak
karena ada urusan darurat. Ishak bertanya dengan tenang, ada masalah apa sebenarnya? Bill menjawab kalau dia baru saja mendengar info penting dari salah satu anak buah Nars. Katanya, ada 2 ksatria yang menerima suap agar mau pura-pura tidak tahu soal bisnis haram di bawah tanah. Mendengar ini, tatapan Ishak langsung berubah serius, dan Bill menambahkan kalau baru saja terjadi kekacauan di gerbang masuk markas mereka. Ternyata jasad salah satu anak buahnya ditemukan tewas mengenaskan, tapi anehnya, seluruh jari tangannya terpotong habis kecuali jari kelingking kirinya saja. Ishak bingung kenapa hal ini sampai bikin heboh, tapi bersiaplah Bill langsung menceritakan hal mengerikan kalau dia mendadak terbangun dengan semua potongan jari itu berserakan di atas kasurnya. Bahkan, si pelaku mengirim ancaman lewat anak buahnya bahwa jika Upeti tidak siap dalam 2 hari, maka giliran jari-jari milik Bill sendiri yang bakal ditebas habis. Bill panik setengah mati, menceritakan semua itu sambil memohon agar Ishak segera turun tangan. Lagi pula, kan Ishak yang dari awal memaksanya untuk menjadi pemimpin baru organisasi ini. Ishak dengan tenang bertanya apa ada saksi mata saat pembunuhan keji itu terjadi. Bill menjawab ada 1 orang, tapi semuanya berlangsung dalam sekejap saja. Katanya, hanya ada tebasan pedang yang berkilat cepat, dan tahu-tahu semuanya sudah selesai. Satu-satunya petunjuk paling mencolok adalah si pelaku memakai perban di kepalanya. Begitu mendengar hal itu, Ishak langsung melangkah pergi sambil berkata kalau dia sudah paham seluruh situasinya. Bill masih saja gemetaran ketakutan, tapi Ishak menjamin kalau dia tidak akan mati. Ishak lalu teringat cerita ayahnya tentang kejadian di kota Bur saat mereka menghabisi bandit sebagai peringatan keras. Ditambah lagi, ciri-ciri pelakunya sangat mirip dengan Randolph. Ishak beneran kesal saat menyadari semua ini, karena artinya para ksatria yang harusnya melindungi kerajaan ternyata cuma sampah tak berguna. Ishak pun langsung menuju ke penjara bawah tanah, karena dia ingin bicara 4 mata dengan tahanan yang dulu memotong telinga Randolph. Intinya, dia mau memastikan sendiri apa para ksatria itu punya hubungan gelap dengan sindikat kriminal ini. Begitu sampai di depan sel tahanan, Ishak langsung bertanya tanpa basa-basi, apakah dia tahu soal organisasi bernama NERS. Pria yang dirantai itu cuma duduk membisu sambil menatap tajam mata Ishak. Di saat itulah, Ishak mendadak sadar kalau wajah pria ini rasanya sangat tidak asing. Ishak terus mendesak dan bertanya apa dia tahu hubungan antara organisasi itu dengan Ksatria Fickle. Tahanan itu pun bangkit berdiri dan menegaskan kalau dia cuma mau bicara sekali saja, yaitu dia tidak tahu apa-apa. Dia menatap Ishak dengan sangat serius saat mengatakannya, tapi itu justru mempermudah Ishak buat membaca kebohongannya. Ishak pun tersenyum tipis, lalu menyebut nama tahanan itu, yaitu Charleston. Ishak menegaskan kalau dia sudah ingat segalanya sekarang, tapi dia heran kenapa pria itu masih nekat berbohong, padahal Ishak tahu nama aslinya adalah Kile. Mendengar nama itu, Kile langsung melungu syok dan melangkah mundur ketakutan. Kile langsung menuntut penjelasan bagaimana Ishak bisa mengetahui nama rahasianya itu. Ternyata, dia pertama kali mendengar nama Kile ketika perang saudara di kerajaan sedang memuncak. Perang saudara itu awalnya bermula dari upacara suksesi tahta kerajaan. Karena pangeran kedua kalah dalam perebutan tahta, dia nekat berkhianat dan bersekutu dengan kekaisaran untuk membantai semua orang di upacara itu. Setelah kerajaan berhasil dijajah oleh pihak kekaisaran, rakyat pun bersatu melakukan pemberontakan besar yang memicu perang saudara. Dan pemimpin dari pasukan pemberontak itu tidak lain adalah Kile, yang menyamar sebagai Charleston di depan semua orang. Alasan kenapa Ishak bisa tahu soal Kile, karena dia pernah membaca buku populer berjudul Babat Para Penjahat yang memuat kisah lengkap beserta ilustrasi wajah para penjahat terkenal. Bagian paling menarik dari buku itu menyebutkan kalau Kile diramal bakal menjadi pendekar padang ketujuh di benua ini karena kejeniusannya yang luar biasa. Begitu Ishak melihat Kile secara langsung, dia akhirnya paham dan setuju karena mana yang dimiliki Kile memang benar-benar luar biasa melimpah. Ishak sadar Kile pasti sudah berjuang sangat keras selama ini dan tidak bisa membayangkan seberapa mengerikan kekuatannya nanti saat bangkit sepenuhnya. Padahal di kehidupan sebelumnya, Kile bahkan bisa lolos dari hukuman mati lalu bangkit menjadi seorang pemimpin pemberontak yang sangat ditakuti. Kile terus berteriak marah pada Ishak dan bertanya bagaimana dia tahu segalanya, tapi Ishak cuma menyuruhnya santai saja karena ini masih terlalu awal untuk terkejut.
Ishak malah memberitahu kalau dia juga tahu Kile adalah anak dari Kishar, yang membuat Kile makin tidak nyaman. Saat Kile bertanya siapa dia sebenarnya, Ishak langsung mengomelinya karena bekerja di Winterban, tapi tidak mengenali putra sulung dari keluarga Gerta. Kile berteriak lagi dan menegaskan kalau bukan itu yang dia tanyakan, karena dia hanya ingin tahu bagaimana bisa Ishak tahu rahasia sedalam itu. Kile langsung bertanya apakah Ishak datang untuk membunuhnya, tapi Ishak menyuruhnya tenang, karena dia terlalu percaya diri. Ishak bertanya kenapa dia harus peduli pada anak tentara bayaran dari negara tetangga. Dia bahkan menyebutkan fakta kalau Kile adalah anak haram yang hilang 10 tahun lalu. Kile yang sangat kebingungan akhirnya bertanya apakah dia benar-benar Ishak, anak dari Gerta. Ishak menjawab bahwa terserah Kile mau percaya atau tidak. Namun, hanya ada satu hal penting yang perlu dia ketahui saat ini. Ishak bertanya kenapa para komandan Kompi Winterban bisa terlibat perdagangan budak, dan Kile akhirnya mau menjawab karena menyadari Ishak adalah putra sulung keluarga Gerta yang sah. Ishak heran Kile mau bekerja sama padahal para komandan itu bisa saja melimpahkan semua dosa kelompok Nels padanya, hingga dia jadi buronan kerajaan. Ishak mengingatkan kalau itu terjadi, rencana balas dendam Kile bakal hancur total. Tapi setelah beberapa menit hening, Ishak sadar Kile tidak bisa dimanipulasi semudah itu. Disinilah keadaan makin menarik, karena Ishak sadar dia harus memancing para penjahat itu keluar sendiri. Belakangan, Randolph dan Fickle menerima undangan dari sosok yang mengaku pemimpin Neas, dan mereka langsung menyamar dengan jubah tertutup. Saat menyusuri gorong-gorong bawah tanah, mereka heran tidak melihat ada budak satupun di sana. Hal ini membuat mereka kesal, karena Bill menyuruh mereka datang jika ada masalah. Membuat mereka curiga jangan-jangan bos baru ini ingin menyingkirkan mereka berdua. Saat memasuki ruang pertemuan, ternyata Bill sudah menunggu di sana. Dengan wajah ketakutan yang sangat jelas, dia menyambut mereka, lalu membukakan pintu untuk masuk. Awalnya mereka berdua waspada, tapi setelah melihat Bill tidak membawa senjata, mereka mulai santai. Mereka dengan berani melangkah masuk ke ruangan yang gelap gulita, tanpa menyadari kalau sosok yang duduk di ujung meja adalah Ishak sendiri. Fickle langsung mengejek bahwa orang ini sangat berani mengundang mereka setelah gagal menyetor upeti yang dijanjikan. Ishak akhirnya mulai bicara dan langsung menanyakan satu hal sederhana pada mereka. Begitu mendengar suaranya, mereka langsung terperanjat karena sama sekali tidak menyangka akan mendengar suara anak kecil. Ishak beranjak dari kursinya, lalu mendekati mereka sambil bertanya kenapa mereka melakukan semua kejahatan itu. Begitu melihat wajah Ishak, Randolph langsung berlutut memberi hormat, membuat Fickle kebingungan, sampai Randolph berteriak memaksanya ikut berlutut. Fickle akhirnya bisa melihat wajah Ishak dengan jelas di balik kegelapan, dan senyuman di wajah anak itu ketika membuat mereka berdua merinding ketakutan. Karena penyamaran mereka sudah terbongkar, mereka tidak punya pilihan selain menjelaskan semuanya. Ternyata mereka berdua menerima suap dari sindikat karena pasukan mereka kelaparan dan ingin menggunakan uang itu demi menyelamatkan anak buah mereka. Mereka sangat senang saat menerima bayaran pertama karena akhirnya bisa mengganti pedang usang mereka dengan senjata baru yang layak sambil menyisihkan sedikit uang saku. Di saat mereka sedang asyik membagi hasil jarahan, tiba-tiba Kile masuk ke ruangan dan langsung marah besar setelah tahu mereka berdua menerima suap. Setelah mendengar semua cerita itu, Ishak menghela napas kecewa meski dia paham mereka punya alasan sendiri. Dia mengaku kalau ayahnya memang pria yang jujur, tapi sangat kaku dan kurang pandai mencari solusi. Ayahnya adalah tameng pelindung wilayah utara yang sangat mereka hormati. Namun di sisi lain, mereka tidak bisa tinggal diam melihat rekan mereka mati kelaparan, hingga akhirnya nekat memeras para bandit demi menutupi kekurangan pasokan. Fickle langsung memotong pembicaraan dan membenarkan hal itu. Sebelum Ishak akhirnya berkata bahwa ini saatnya bagi dia untuk memberikan keputusan akhir. Secara mengejutkan, Ishak langsung menjatuhkan hukuman mati kepada mereka berdua. Fickle berteriak syok, tapi Ishak menegaskan kalau keputusan ayahnya pun pasti akan sama saja. Tentu saja Fickle tidak mau menerima begitu saja. Dia langsung berdiri dengan amarah yang meluap-luap dan memaki Ishak karena tetap menghukum mati mereka setelah mendengar alasannya. Dia membentak Ishak apakah dia tahu penderitaan mereka di tengah badai salju demi kerajaan, dan Ishak dengan santai menjawab tidak tahu. Ishak berdiri lalu menegaskan bahwa alasan mereka memang banyak,
Tapi kenapa mereka harus menculik warga sipil juga? Di saat Fickle masih mencoba berdebat keras dengan Isaac, Randolph hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya karena merasa sangat malu. Fickle berdalih kalau penculikan itu murni ulah Nurse, tapi Isaac menyindir apakah dia merasa dirinya lebih suci dibanding kelompok penjahat itu. Fickle pun kehilangan kesabaran dan merasa tidak seharusnya dia berharap bocah seperti Isaac bisa mengerti keadaan mereka. Fickle berteriak pada Randolph untuk segera bangkit karena mereka adalah pedang Gerta dan demi melindungi kehormatan Gerta, dia siap menebas apapun yang menghalangi jalan mereka. Bahkan jika itu adalah putra dari tuan mereka sendiri, Randolph pun bangkit. Setelah sadar situasi ini, makin gila dan bertanya, apakah Fickle benar-benar berniat membunuh sang tuan muda? Fickle menyuruh Randolph berpikir realistis, karena tuan mereka masih punya Jonas sebagai pewaris. Wah gila Sin, Fickle benar-benar melepaskan aura pembunuhnya dan bersiap menebas Isaac detik itu juga demi menutupi jejak mereka. Isaac cukup terkejut melihat Fickle seserius itu, hingga berani mengeluarkan aura bertarungnya. Di sisi lain, Randolph panik karena dia tidak pernah ingin keadaan berakhir seburuk ini. Randolph tersadar bahwa tindakan mereka saat ini sudah bukan lagi demi kebaikan keluarga Gerta. Setelah menarik napas dalam-dalam, Randolph pun mencabut pedangnya demi melindungi nyawa Isaac. Randolph mengingatkan Fickle tentang sumpah mereka untuk menjadi pelindung kerajaan, di mana Fickle menganggap dirinya tameng sedangkan Randolph adalah pedangnya. Persis seperti perkataan yang pernah diucapkan Kyle kepada mereka. Kyle pernah bilang kalau pedang yang bisa menebas apapun tanpa patah adalah mahakarya. Namun saat mahakarya itu mulai memiliki kehendaknya sendiri, ia akan berubah menjadi pedang iblis yang terkutuk. Fickle terkejut melihat Randolph benar-benar mengarahkan pedang ke arahnya. Tanpa peduli, Randolph langsung menerjangnya hingga pertarungan sengit pecah, dan Randolph berteriak bahwa dia baru sadar ucapan Kyle benar setelah telinganya terputus. Fickle berteriak marah dan bertanya, apakah Randolph sudah gila? Karena mereka berdua pasti akan dieksekusi mati jika sampai tindakan pengkhianatan ini ketahuan. Randolph menjawab kalau dia tidak peduli lagi karena ini adalah karma mereka. Sambil terus beradu pedang, Randolph mengingatkan Fickle kalau uang suap yang mereka ambil selama ini tidak murni dipakai demi wilayah mereka. Fickle sempat lengah, memberi celah bagi Randolph untuk menghabisinya. Setelah memenangkan duel maut tersebut, Randolph berdiri dengan pasrah di depan Isaac untuk mendengarkan keputusan sang tuan muda. Di sisi lain, Bill sibuk memasukkan jasad Fickle ke dalam karung. Randolph bercerita kalau saat Kyle memergoki mereka dulu, mereka berniat membungkamnya. Namun Randolph kalah telak hingga harus kehilangan satu telinganya. Padahal Kyle bisa saja membunuh mereka saat itu juga, tapi dia memilih memotong telinga Randolph agar dia mau mendengar kebenaran, lalu dengan sukarela menyerahkan diri untuk ditangkap tanpa perlawanan. Isaac kemudian bertanya, apakah Randolph menggagalkan eksekusi Kyle karena merasa bersalah, yang hanya dijawab dengan helaan napas pasrah. Dengan tubuh gemetar ketakutan, Randolph bertanya bagaimana nasib keluarganya jika rahasia ini terbongkar. Isaac menjawab kalau Randolph pasti sudah tahu sendiri jawabannya. Membuat pria itu tertunduk lesu, tanpa harapan,